Saya kalau tidur sepulang dari Lawu itu, kalau dengar azan subuh saya baru bisa tidur. Padahal itu panjang Pak malam ya? Ya, panjang malam. Kalau saya merem gitu, rasanya kayak didekat. Itu ketika saya masuk, ya beliau kaget. Ini sediko dawuh niki sinten yang jenengan bawa. Aku kan nggak tahu, kan Ya. aku netral. Dan dia ini terus bilang, saya bilang, kemarin mendaki dari mana? Dari Lawu. Dari Lawu. Ini bukan sembarangan yang dibawa. Pernah saya alami di Gunung Lawu. Itu juga hal mistis yang pernah saya alami. Pos 4 mesti. Enggak, pernah ya, sama sih sampai pulang itu nggak bisa tidur seminggu. Masa Pak? Ya. Wah menarik ini. Ini untuk Itu gimana urutan ceritanya ini panjang kalau saya ceritakan. Cuman intinya nanti kalau pengalaman itu ya saya ceritakan. Saya kalau tidur sepulang dari Lawu itu, kalau dengar azan subuh saya baru bisa tidur. Padahal itu panjang Pak malam ya? Ya, panjang malam. Kalau saya merem gitu, rasanya kayak didekat. Itu selama 1 minggu. Kayak ditekap sesuatu. Saya halnya mistis kayak gitu. Intinya gini, kayak mistis itu. Lalu saya dari pengalaman gunung-gunung di Sumbing, di perahu pernah. Tapi ini pengalaman yang sangat merubah saya di Lawu. Banyak pengalaman karena mendaki gunung itu banyak pelajaran yang saya ambil dari sisi kepemimpinan, dari sisi kerjasama, dari sisi apa saja dalam kehidupan itu. Ternyata ada yang kurang dari situ. Dan itu kadang bisa untuk menjadikan introspeksi diri. Kita itu kurangnya bagaimana, harus seperti apa. Kalau di sana kan pikiran itu banyak inspirasi. Saya berpikir, apa ya yang saya lakukan di Gunung Lawu? Apa ya yang salah ya? Apa hal yang negatif ya? Saya pikir gitu. Ketika saya mau konsultasi dengan teman nasabah saya di lingkungan, ketika saya telepon itu pada saat masih kuliah ya, saya telepon, kerja sambil kuliah, saya telepon, pasti kok kamu masuk enggak, ini ada tamu tawon. Biasa. Ada enggak, kamu masuk enggak, dia kan telepon, kamu masuk enggak? Oh masuk, ya udah aku enggak masuk, soalnya aku belum siap ketemu kamu. Belum siap. Iya, emang kan soalnya dia tahu kalau yang berada di sampingku seseorang yang luar biasa. Menurut mereka yang pandangnya seperti itu. Ketika saya ke nasabah yang itu ya memang sudah ketua paguyuban, terus dia pengawal seorang orang penting. Ketika saya masuk, beliau kaget. Ini sediko dawuh niki sinten yang jenengan bawa. Aku kan nggak tahu, kan aku netral. Dan dia ini terus bilang, saya bilang, kemarin mendaki dari mana? Dari Lawu. Dari Lawu. Ini bukan sembarangan yang dibawa. Kalau di desa itu namanya kelas RT. Kelas RT ya. Kalau di sana itu seperti DPR, seperti kelasnya beda. Ini gini kan, ya Pak? Ya, cuman ini kan serius Pak. Jadi kan ini terus aku ditanya oleh beliau, ini mau jadikan pendamping atau gimana? Soalnya ini istimewa, nggak sembarangan bisa ikut kayak gitu. Terus saya jawab, saya netral, agama saya Islam, saya hanya pegangan sama Allah SWT. Walaupun saya orangnya masih negatif, masih saya ini, tapi saya tetap netral. Ya udah kalau gitu, sudah nggak bisa tidur sampai berapa hari? Itu saya berjalan itu sudah ke 5 hari itu. 5 hari Pak? Saya nggak tidur malam itu, tidurnya siang. Habis subuh tidur sebentar, nanti siang nyari masjid saya. Ya itu ketawa sih, cuman kan ya pengalaman itu kalau saya ceritain panjang. Ngeri. Ya itu sebenarnya nggak ngeri, itu memang kesalahan dari diri saya. Ini kita manusia itu makhluk yang paling istimewa pertama. Kita sudah dijelasin sama agama masing-masing. Iya betul. Ternyata setelah saya menyadari, oh ternyata aku ada yang salah, bukan di tempat atau ABC, enggak.
ketika kita naik gunung dengan baik, kita pulang harus dengan baik. Kayak kita bertamu gitu. Ternyata kekurangan saya itu satu, silaturahmi terhadap teman-teman saya seperti Bang Richard apa siapa, apakah saya pernah salah gitu. Lalu saya bertemu dengan temanku yang saya ajak di laut, kok dia nggak hubungi aku seminggu. Saya baru sadar, oh kok aku nggak nemenin dia, nggak pernah ngopi sama dia seminggu. Pada saat hari ke-7 saya telepon temanku, dia suruh ke warung, terus ketemu bareng, dia diam, terus cerita masalahnya apa, terus saya juga sharing masalahnya apa, saya salaman, saling memaafkan, silaturahmi, akhirnya saya bisa tidur nyenyak. Kelar. Intinya itu satu dari pengalaman ini ya. Kalau saya ceritain itu lebih mendalam, itu hal mistisnya luar biasa sekali. Tapi ternyata kekuatan apapun kalau kita mendaki gunung, balik ke gunung, kita bawa hal yang baik juga. Apa yang menjadi, kalau kita naik gunung dengan baik, hal yang baik, pulang harus dengan hal yang baik. Ternyata pada saat pulang itu ada yang benci sama saya, ada yang geremang, apa yang salah di atas tadi kan gitu. Saya sampai mikir, di gunung ada salah apa, apakah saya menginjak batu atau gimana, apakah saya buang air sembarangan. Setelah saya dalami, ternyata hanya silaturahmi, hanya itu Pak. Hanya itu saja, salaman, alhamdulillah itu sudah menjadi solusi yang terbaik. Karena secara Islam silaturahmi itu penting, saling maafkan itu penting, dalam kehidupan pun juga sama, silaturahmi itu penting. Kita ngobrol, sharing gitu aja. Semenjak itu saya itu nggak takut sama hantu sebenarnya, sama itu kayak gimana gitu, saya hanya takut sama ular sekarang. Saya cuman gitu, yang saya takutin Allah SWT juga. Betul. Tapi kalau ular itu fobia. Sebenarnya saya juga fobia sama ketinggian, tapi tetap mendaki gunung karena happy fun gitu ya. Iya Pak. Iya. Kalau saya ceritain itu di Gunung Lawu itu, saya pulang, apakah itu sampai weton saya bacain, itu sampai saya sebar uyah, itu nggak mempan. Ternyata yang silaturahmi, salaman, saling maafkan, mendaki gunung dengan baik, pulang dengan baik. Insya Allah menjadi solusi yang terbaik. Itu aja. Kalau saya ceritain itu panjang. Itu tahun biasa. Berapa Pak? Waktu ke Lawu yang itu? 2017 kayaknya. 2017. Itu hal yang paling istimewa bagi saya. Cuman ya pengalaman yang luar biasa, banyak. Cerita paling dalam. Cari-cari di sana di gunung A, B, C, D banyak sekali. Cuman ya ini pengalaman yang saya ceritakan salah satunya. Intinya itu saja. Dan itu Gunung Lawu, gunung pertama aku mendaki Pak. Tahun berapa? Tahun 2013. Masih SD kelas 6. 6 SD ya? Iya, baru naik kelas. Agustus waktu itu habis lebaran langsung naik. Itu gimana itu perasaannya? Pertama kali capek enggak? Walah, kapok Pak. Kayak apa ini? Ngapain kita ini? Lewat jalur mana? Kayak sia-sia ini. Lewat yang populer aja lah, Cemoro Sewu. Karena kan rame kalau di situ. Rame, jalure agak terang. Kalau malam hari kan bulannya pas terang itu jalannya lebar. Jadinya agak terang, nggak terlalu gelap gitu. Itu pas tanggal 15 ke atas apa sebelum tanggal 15 angka Jawa ya mungkin. Wah, kalau itu kurang tahu Pak. Tapi waktu itu padang bulan. Saya bulan. Ya. Gak kan kalau istilahnya kan lebih mantep padang bulan. Ya, itu istilah Jawa. Itu mendaki tanggal 16 Agustus, malam 17. Habis lebaran. Itu pertama kali pas diajak saudara Mas Richard itu mau mendaki gunung, mau enggak? Mau, langsung tetap gitu. Mau. Ya? Soalnya aku kalau perkiraan apa gitu ya langsung aja. Enggak gitu, langsung mau. Soalnya kalau diajak sama Om itu mesti bawaannya seneng kemanapun, dimanapun. Happy. Makanya aku mau. Itu semua perlengkapan juga seperti ini, tapi nggak ada flashlight, nggak ada meja kursi. Semua dia yang bawa. Saya cuma bawa tas ransel kecil ya. Sama jaket. Cuma ya jaket double. Itu rasanya juga berat. Walah berat Pak. Yang jaket satunya itu baru beli. Tebel.
izin sama ibu enggak dulu? Oh iya harus kalau itu. Tapi kan ibu om yang penting. bilang kalau sama om kan bebas mau kemana aja. Ini jadi Pengalaman pertama. jadi teringat apapun kegiatannya itu ketika datang berangkat dari rumah itu doa. Kalau di rumah mungkin izin bapak ibu orang tua, mungkin ya doa Pertama bersama. itu harus izin Pak. Saya izin ya kemanapun kan pergi ya. Kalau sudah punya istri, izinnya istri itu susah saya tenan, yakin. Kalau sudah Ya, punya istri nggak itu tahu susah. kalau itu nggak tahu, nggak tahu. Itu bisa camping ya, camping kayak gini ya. Ya. Kalau enggak sudah mendaki di Rinjani. Rinjani ya. Ini terima kasih karena Mas Richard sudah berbagi pengalaman, mungkin hanya sedikit aja dulu. Kalau ini mungkin sudah seharian Pak ya? Ya, kita dari pagi. Caranya masang flysheet seperti ini susah banget. Memakan banyak waktu ini. Flysheet ini aja. Sampai istirahat dulu beli makan. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah bisa. Oke. Tapi yang sudah bisa pulang karena harus mengejar waktu ke Semarang karena ada kuliah. Tapi yang tidak apa-apa, terima kasih. Pulang. Terima kasih sekali. Ini nggak jadi hujan. Kayaknya tadi kita pasang flysheet karena mau hujan. Ya, ini malah panas. Malah ketika sudah jadi itu nggak jadi hujan. Kayak kan kalau hujan kan syahdu. Syahdu, kita ngobrol, ngopi sejuk, gitu. Tapi tetap sejuk di sini, adem gitu. Karena masih rimbun ini, Pak. Iya. Ini tinggi-tinggi. Terima kasih karena sudah menonton obrolan kita ngalor ngidul. Banyak cerita sebenarnya. Kalau kita ceritain itu banyak. Kalau enggak nanti kita kemalaman karena kita nggak bawa lampu. Lampunya ketinggalan, masa nyorotin lampu sampai motor. Sampai habis ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu podcast Outdoor e-comment. Nih pertama kali. Sore. First time.